Perkenalkan, nama saya Christine Anggreni, NIM S1032201031, Prodi Ilmu Pemerintahan kelas A Rek B. Mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Saya mengambil materi tentang lembaga eksekutif di Indonesia. Lembaga eksekutif. Makna eksekutif, trias politika. Penting karena suatu konsep di dalam pemerintahan atau pemisahan atau pembagian kekuasaan, tujuan dari pemisahan agar tidak tercipta sentralisasi kekuasaan politik di suatu negara. Biasanya terdiri atas presiden atau perdana menteri bersama kabinetnya, beserta unsur pendukung atau birokrasi. Sifat kekuasaan memampukan kekuasaan yang besar, yang dipegang bukan untuk membahagiakan rakyat, tetapi bisa menghasilkan kesenangan rakyat seperti korupsi. Korupsi masyarakat bukan menjadi sejahtera, melainkan malah merugikan. Sifat kekuasaan harus efektif, artinya harus bisa mengimplementasikan aturan hukum dan regulasi atau kebijakan. Di negaranya, sifat kekuasaan ini terbagi dua macam, individu dan kolektif. Ini ada kaitannya dengan negara dengan konteks yang berbeda. Yang individu, yang secara individu seperti presidensial dan secara kolektif parlementer. Secara individual, kepala negara harus kuat secara individu, secara kolektif harus dibantu. Yang kedua, sifat kekuasaan simbolik. Kekuasaan dimaknai menjadi representasi simbol tertentu, utama eksekutif. Sebagai kepala negara, artinya seorang kepala negara dia berfungsi untuk aspek formal. Dia mewakili negara untuk situasi tertentu di dalam forum pada pertemuan Asia. Difungsi sebagai kepala pemerintah, lebih kepada langkah-langkah harus dilakukan oleh birokrasi. Visi misi harus memimpin birokrasi. Menteri adalah pimpinan yang menjalankan birokrasi. Harus bisa menerjemahkan apa yang dimaui presiden dalam langkah-langkah. Di Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan itu sama. Tetapi di beberapa negara yang lain, kepala negara dan kepala pemerintahan itu berbeda. Fungsi lembaga eksekutif yang pertama, seremonial, yang sifatnya formal, yang sifatnya simbolik seperti upacara kemerdekaan, presiden menerima tamu. Yang kedua, pembuatan kebijakan, tetapi dia mengontrol fungsinya. Ada di DPR, di dalam pembuatan kebijakan ranahnya legislatif, dibicarakan oleh dua pihak, ditetapkan oleh DPR, tetapi tetap mendapatkan persetujuan presiden atau eksekutif. Karena yang akan menjalankan presiden sebagai eksekutif. Sementara DPR mengusulkan atau menampung aspirasi sehingga dibicarakan bersama. Karena presiden untuk menjalankan kebijakannya dan aturan-aturan undang-undang, maka harus tahu apa yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, kepemimpinan populer. Populer itu maksudnya adalah seorang kepala negara atau kepala pemerintahan harus mampu menampung aspirasi, apa maunya masyarakat dan publik, apa keluhan masyarakat dan publik, apa kesenangan dan kesedihan masyarakat. Dia harus mendengarkan masyarakat. Kepala negara harus ada, karena kepala negara adalah tempat masyarakat untuk bersandar dan kepala negara harus mampu ada di tengah-tengah masyarakat. Keempat, kepemimpinan birokrasi. Aparat yang bertugas untuk memberantas korupsi harus bekerja sesuai dengan apa yang dimaui oleh presiden untuk memberantas korupsi dalam kurun waktu 5 tahun, dan aparat harus mampu menerjemahkan apa yang dimaui oleh presiden.
Itu dimaksud dengan kepemimpinan birokrasi. Targetnya apa, programnya apa, capaiannya bagaimana, kegiatan yang harus dijalani seperti apa, dengan cara apa, dan strategi bagaimana sesuatu dapat diselesaikan dalam waktu kurun yang ditentukan oleh presiden. Dan yang kelima, respon terhadap krisis. Jika ada suatu situasi yang membuat respon terhadap krisis harus tanggap dan tidak boleh lambat, oleh karena harus tanggap dan menguasai apa yang harus dihadapi masyarakat. Menyelesaikan dengan cepat itu tugas seorang kepala negara. Wewenang lembaga eksekutif yang pertama administratif, yang kedua legislatif, yang ketiga keamanan, yang keempat yudikatif, dan yang kelima diplomatik. Macam badan eksekutif, sistem presiden, dan sistem parlementer. Sekian dari saya, terima kasih.